pagi anak-anak, mari kita akan lanjutkan masih bersama dengan Ibu Milka Wiwit Suprati ya. Kita sudah sampai pada bab 4, yaitu tentang transformasi. Anak-anak kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh, pelajaran ini tidak sulit, hanya memerlukan kecermatan ya di dalam nanti kalian menyelesaikan soal-soal tentang transformasi. Untuk transformasi nanti ada beberapa anak ya yang perlu kalian ketahui, yaitu tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan peta konsep. Untuk kompetensi inti nanti ada 4. Coba anak-anak nanti kalian pelajari sendiri atau dibaca sendiri supaya kalian paham di dalam menerima pelajaran matematika tentang transformasi. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya, setelah mengikuti pembelajaran transformasi, siswa mampu 1. Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika, serta memiliki rasa percaya diri pada daya dan kegunaan matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. Yang kedua, mendeskripsikan lokasi benda dalam koordinat Kartesius. Yang ketiga, memahami konsep transformasi, yaitu yang terdiri dari dilatasi, translasi, pencerminan, dan rotasi menggunakan objek-objek geometri. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui menggunakan grafik. Kemudian yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip transformasi, diantaranya dilatasi, translasi, pencerminan, dan rotasi dalam menyelesaikan permasalahan nyata atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kompetensi dasarnya. Materi prasyaratnya itu adalah sistem koordinat ya anak-anak. Ingat tentang sumbu X, sumbu Y, kemudian bidang koordinat, kemudian koordinat itu sendiri ya. Jadi nanti di dalam mengerjakan tugas-tugas untuk transformasi kalian siapkan yaitu buku berpetak untuk menyelesaikannya. Sekarang untuk transformasi itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama, refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi atau perubahan ukuran. Ini anak-anak nanti di dalam transformasi yang harus kita pelajari. Satu persatu mari kita akan pelajari. Yang pertama, coba kamu perhatikan, pernahkah kalian mendengar istilah yang menggunakan kata trans di awalnya? Ya, mungkin ada yang menjawab pernah ya. Di antaranya adalah transportasi, transmigrasi, transplantasi, transisi, dan lain-lain ya. Jadi apa arti trans dari kata-kata tersebut? Arti kata trans adalah perpindahan ya. Jadi mungkin jawaban kalian ya, ternyata benar. Nah sekarang kita akan belajar tentang transformasi. Apa itu transformasi?
Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya. Bacakan jawaban kalian. Transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Ini yang kita sebut dengan transformasi. Yang pertama kita pelajari tentang refleksi. Apakah setiap hari kalian bercermin? Tentu saja ya, sehingga kita tahu bagaimana wajah kita hari ini. Ya. Walaupun kalian belum masuk sekolah, Bu Milka yakin ya, kalian setiap bangun pagi pasti bercermin untuk mengetahui keadaan kita. Apa yang terjadi jika kalian menjauh atau mendekat ke cermin? Ya, tentu saja kalau kalian menjauh, bayangan kalian juga akan menjauh. Tapi kalau kalian mendekat, maka bayangan kita juga akan ikut mendekat. Ya. Kenapa hal tersebut terjadi? Nah, nanti kita pelajari. Ya. Apa itu pencerminan? Ya, apa pencerminan? Jadi sering kalian lakukan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu. Garis tertentu itu kita sebut sebagai sumbu cermin atau sumbu simetri, atau kalau dalam kehidupan nyata kita, kalau kita bercermin, cerminnya itu sendiri, ya, kaca atau cermin itu. Nah, di dalam bidang koordinat ada beberapa anak-anak ya yang sebagai cerminnya nanti. Kamu perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, kalau cerminnya adalah sebagai sumbu X atau pencerminan terhadap sumbu X. Jadi sumbu X sebagai cermin. Kalau sumbu X itu sebagai cermin, kamu perhatikan di sini. Titik A kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar, ya. Nah, ini sumbu X ya, yang mendatar ini. Nah, kalau misalnya titik A itu kita cerminkan terhadap sumbu X, titik A itu berada di atas sumbu X, berarti nanti bayangannya itu A aksen berada di bawah sumbu X. Nah, perhatikan ini. Ya, jadi A di atas, maka A aksen berada di bawah. Nah, jarak A ke sumbu X, jadi ini ke sumbu X, kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bayangannya juga ada 6 ya. Nah, demikian juga untuk titik D. Ya, titik D mula-mula adalah di bawah sumbu X. Maka bayangannya D aksen berada di atas sumbu X. Nah, nanti kamu ingat-ingat ya. Jadi kalau tadi titik A itu min 6,6 koordinatnya mula-mula ya. Ini. Maka menjadi A aksen negatif 6, negatif 6. Nah, nanti kamu cermati apa yang tetap. Ya, yang tetap adalah absisnya atau yang depan itu min 6 min 6 ya. Sekarang yang berubah adalah ordinatnya atau yang belakang. Demikian juga titik D tadi ya, dari 7, negatif 6 bayangannya menjadi 7,6 ya. Cermati ya, jelas ya, untuk pencerminan terhadap sumbu X. Sekarang yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Ya, kamu perhatikan sekarang contohnya. Titik C mula-mula adalah negatif 4,
negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi C aksen 4, negatif 3. Jadi sumbu Y itu sumbu yang tegak ini, ya. Demikian juga titik B. Nah, titik B mula-mula 3, negatif 4, B koordinatnya 3,4 menjadi bayangannya B aksen negatif 3,4. Ya. Kamu perhatikan perubahan-perubahan ini, ya. Ini untuk cerminnya sumbu Y. Sekarang kalau cerminnya adalah Y sama dengan X. Nah, ini adalah Y sama dengan X. Itu artinya koordinat Y dengan koordinat X-nya sama. Jadi koordinatnya misalnya adalah Y sama dengan X itu melalui 1, 1, 2, 2, 3, 3, atau min 1, min 1, min 2, min 2, dan seterusnya. Ini adalah cerminnya Y sama dengan X. Nah, kalian perhatikan titik A. Kalau diterminkan terhadap sumbu X, nah nanti akan menjadi A aksen 6, negatif 6. Jadi mula-mula min 6,6 menjadi 6, negatif 6. Nah, nanti kamu coba sendiri, ya. Titik B itu yang 3,4 kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X jadi berapa? Ya, demikian juga titik C dan titik D. Ya, kamu coba sendiri nanti di garis. Yang penting anak-anak, kalau kalian mengadakan pencerminan, maka dua garis ini harus tegak lurus, ya. Jadi ini ada tanda tegak lurus. Jangan sampai miring, ya. Ini kalau terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, sekarang berikutnya kalau terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau X-nya 1, nanti Y-nya min 1. Atau absisnya 1, Y-nya ordinatnya negatif 1. Kalau absisnya 2, ordinatnya adalah min 2. Demikian juga sebaliknya, ya, koordinatnya itu min 1 dengan 1, min 2 dengan 2. Ini kita sebut garis Y sama dengan negatif X. Contohnya, misalnya adalah titik C, ya, negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka akan ketemu bayangannya yaitu C aksen 3,4. Nah, C aksen ini berimpit dengan titik B, ya, sama itu. Jadi satu ini C maupun B, ya. Nanti anak-anak coba sendiri, ya. Titik D itu berapa nanti bayangannya, ya. Berikutnya, kalau terhadap titik 0,0 bukan garis. Nah, titik 0,0 itu adalah perpotongan di sini. Perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y. Ini adalah titik pangkal koordinat. Nah, maka nanti titik D koordinatnya 7, negatif 6. Kalau cerminnya adalah berupa titik pangkal 0,0, maka akan menjadi bayangannya D aksen negatif 7,6. Ya, nanti kamu perhatikan. Kamu ambil contoh lagi, misalnya titik B, cerminkan terhadap 0,0 titik pangkal, nanti jadi berapa? Ya, kamu coba sendiri. Demikian juga titik A ataupun titik C. Yang berikutnya adalah terhadap garis X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu berarti nanti garis ini itu melalui yang absisnya 2. Jadi ini adalah 2,0. Kalau ini adalah 2, min 1. Di sini titiknya adalah 2,1. Ini adalah titik 2,5. Di sini adalah titik 2, negatif 4. Jadi ini yang disebut dengan garis X sama dengan 2, ya. Nah, kalau cerminnya adalah X sama dengan 2, maka kita lihat di sini
titik C ya, yang mula-mula negatif 4, negatif 3 itu kalau cerminnya di sini, nah nanti kamu tinggal hitung saja. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti ke kanan 6. 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Maka akan ketemu titik C aksen bayangannya adalah 8, negatif 3. Ya. Ini kalau cerminnya adalah X sama dengan 2. Nah, nanti anak-anak bisa coba lagi ya. Misalnya titik B 3,4. Kalau dicerminkan terhadap X sama dengan 2, berarti ini dari garis X ya. Garis X itu ke titik B ini cuma 1 satuan ya, ke kanan, berarti nanti bayangannya ke kiri 1 satuan. Nah, nanti B aksennya berada di sini. Titik berapa ini? Ini adalah titik 1,4 ya. Jadi anak-anak bisa mencoba sendiri. Memang Bu Mika sengaja untuk mengambil contohnya cuma 1. Nah, nanti anak-anak bisa sendiri ya. Untuk yang Y sama dengan 2 ya, kalau Y sama dengan 2, nanti garisnya sejajar dengan sumbu X. Nah, ini melalui titik 0,2. Di sini 1,2. Ini adalah 1,4. Kalau yang di kiri ini adalah min 2,2. Di sini adalah min 5,2. Jadi yang ordinatnya semuanya 2, maka ini disebut persamaan garis Y sama dengan 2. Nah, sekarang kita cerminkan salah satu titik ini, yaitu titik B. Ya, titik B ini kalau cerminnya Y sama dengan 2, ini ada 2 satuan. 1, 2 dari atas, maka nanti cerminnya adalah 2 ke bawah. 1, 2, sehingga kita temukan B aksen adalah 3,0. Nah, untuk itu nanti anak-anak coba cari sendiri ya, bayangan titik-titik yang sudah Bu Mika tuliskan di sini, baik titik A, titik C maupun titik D. Kamu cerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 ya. Nah, itu beberapa anak-anak ya. Dari contoh-contoh tersebut, sifat-sifat apa yang dapat kalian simpulkan dalam refleksi atau pencerminan. Jadi anak-anak sudah punya bayangan tentang sifat-sifat dari pencerminan atau refleksi, yaitu ini ya. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Kalau titik A koordinatnya A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen A, negatif B. Jadi nanti A-nya tetap absisnya, yang berubah dari plus menjadi min menjadi plus itu adalah ordinatnya. Ya, kalau ini nanti min B, di sini jadi plus B. Demikian juga sebaliknya untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Titik A itu koordinatnya A, B, cerminnya sumbu Y, maka menjadi A aksen negatif A, B. Jadi yang tetap ordinatnya, yang berubah adalah absisnya. Ini plus menjadi min, jadi nanti kalau ini min akan menjadi plus. Kemudian yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal atau titik pangkal, titik 0,0, maka A, B akan menjadi negatif A, negatif B. Kamu perhatikan ini ya rumusnya. Nah, nanti kalau anak-anak lupa ya gambar saja ya, pakai bidang koordinat. Kemudian yang keempat, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jadi hanya bisa diganti 2, bisa diganti 3, bisa diganti 4 dan seterusnya, atau boleh juga diganti negatif 1, negatif 5 dan seterusnya ya. Maka nanti mula-mula koordinat titik A itu A, B, kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H menjadi A aksen 2H dikurangi A. Jadi ini hanya berapa? Kamu masukkan, kalikan 2, kemudian dikurangi
absisnya, sedangkan ordinatnya sama B. Demikian juga untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Ya. Yang berubah adalah ordinatnya. Absisnya tetap A, maka nanti ordinatnya B itu akan menjadi 2 kali cerminnya ini K dikurangi B. Ya. Sedangkan yang keenam, kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, ini koordinat A, B, cerminnya Y sama dengan X, maka akan menjadi B, A. Jadi nanti dibalik, absis menjadi ordinat, ordinat menjadi absis. Sedangkan untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat A, B, cerminnya Y sama dengan negatif X, maka akan menjadi bayangannya negatif B, negatif A. Jadi kecuali ini tukar tempat juga tandanya ya. Jadi ini anak-anak ya, kesimpulan dari refleksi. Jelas ya? Kalau masih kurang jelas ulangi lagi ya. Nah, kali ini saya kira cukup ini dulu anak-anak ya. Nanti kalian bisa melanjutkan dengan menyelesaikan soal-soal latihan yang ada. Selamat pagi, sekali lagi tetap semangat anak-anak di dalam kalian menyelesaikan soal-soal nanti. Tetap jaga imun, jaga kesehatan.